Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, dan peristiwa ini pun akan menjadi salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Banyak yang menganggap bahwa Dajjal adalah jelmaan dari jin atau syaitan. Namun ternyata Dajjal bukanlah demikian. Dajjal adalah seorang manusia sama seperti kita. Namun ia memiliki kelebihan untuk melakukan tipu daya yang sangat dahsyat, serta ajalnya ditentukan oleh Allah seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dikisahkan, Dajjal lahir di negeri Samirah. Negeri ini berada di Palestina dan merupakan warisan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai seorang anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, ayah dan ibunya Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Ayah dan ibu Dajjal adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Sementara dalam buku Izzaru al-Masih ad-Dajjal disebutkan Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dan dikisahkan pada malam yang menakutkan diiringi hembusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu, setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak laki-laki, tapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang, dan bayi itu pun jarang bangun. Sejak kelahirannya, ia tak mau menyusui dan selalu tertidur hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan oleh Dajjal, sang ayah pun demikian. Setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Lalu dipertemukanlah ayah Dajjal ini kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hal rekayasa darinya semata. Karena itu, ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara itu, Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana.
Dalam menghadapi siksa penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Sehingga ayahnya pun meninggal dunia dalam penderitaan. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya yang menyembah berhala dan melakukan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah lautan yang luas yang disebut Lautan Yama. Pulau yang didiami Dajjal ini merupakan sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Kemudian hewan melata yang berbulu lebat, inilah yang akan menjaga Dajjal selama mendiami pulau itu. Hewan ini disebut Jazasah yang bisa berbicara layaknya seorang manusia. Pulau yang didiami Dajjal ini terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Adapun kebenaran kisah ini masih membutuhkan referensi yang sahih yang selain yang diceritakan oleh buku-buku dan bahan yang kami dapatkan. Dan ingat, jika memang kisah ini benar adanya, maka kita memohon kepada Allah agar diberi rahmat dan taufik hingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Dan demikian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.